Kasus kericuhan terjadi di Jalan Kalibata, Jakarta pada 11 Desember 2025. Puluhan kios pedagang dirusak dan dibakar, usai dua penagih utang tewas dikeroyok sejumlah oknum anggota polisi. Setelah 2 pekan, polisi mengumumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran. Bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar bersama-sama menjaga Jakarta ini. Sepekan lalu, polisi juga telah menetapkan 6 orang personel Yanma Mabes Polri sebagai tersangka penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya 2 orang penagih utang. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Selain itu, ke-6 anggota Mabes Polri juga akan menjalani sidang etik profesi. Peristiwa bermula saat 2 penagih utang menghentikan sepeda motor. Di saat bersamaan, 6 polisi yang tengah melintas langsung turun dan mengeroyok kedua korban. 1 penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagi ini Sally baru keluar dari tempat tinggal dan Sally mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sally juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sally belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari.
Dan untuk bioskop, royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain, aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik itu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Botol ada, cuma alhamdulillah untuk apinya dalam Pak, jelas ini. Anu nggak, ledak bakar nggak? Jadi apinya itu jadinya buru-buru Pak, masih amatir atau hadi-hadi dia belusanya kemudian dilakukan. Jadi ada semacam rencana pembunuhan berencana yang kemarin yang tanggal 29, 8 malam 24 Pak. 2 orang naik motor varia nganter paket isinya kepala ayam. 2 orang jalan kaki, dia motor. Kasus kericuhan terjadi di Jalan Kalibata, Jakarta pada 11 Desember 2025. Puluhan kios pedagang dirusak dan dibakar, usai 2 penagih utang tewas dikeroyok sejumlah oknum anggota polisi. Setelah 2 pekan, polisi mengumumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran. Bahwa untuk pelaku pembakarannya, kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar bersama-sama menjaga Jakarta ini. Sepekan lalu, polisi juga telah menetapkan 6 orang personel Yanma Mabes Polri sebagai tersangka penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya 2 orang penagih utang. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Selain itu, ke-6 anggota Mabes Polri juga akan menjalani sidang etik profesi. Peristiwa bermula saat 2 penagih utang menghentikan sepeda motor. Di saat bersamaan, 6 polisi yang tengah melintas langsung turun dan mengeroyok kedua korban. 1 penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.